Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan lagi mengenai eh, gaji ya, gaji daripada pelaut Indonesia. Ya, baik. Tapi hari ini saya akan fokus ke pelaut-pelaut yang bekerja di luar negeri ya. Hmm. Di video yang kemarin saya sudah jelaskan juga mengenai gaji-gaji pelaut. Mungkin kurang mendetail. Hari ini saya akan menjelaskan lebih sedikit mendetail ya. Karena hari ini saya akan membagi beberapa perusahaan dari sekian juta perusahaan yang memposting gaji mereka di salah satu website, yaitu di Marine Job ya. Tapi kalau untuk dalam negeri lebih mendetailnya nanti saya akan jelaskan lagi. Tapi hari ini untuk luar negeri dulu ya. Tentu dengan mempertimbangkan pelaut-pelaut yang ingin bekerja di luar negeri, fokus ke pelajaran bahasa Inggris ya, itu yang utama. Karena seperti yang di video sebelumnya saya bilang, masalah pengalaman atau experience itu bisa diatur, tapi bahasa tidak bisa dibohongin ya. Bahasa, karena itu akan kadang-kadang perusahaan lebih suka interview face to face ya, baik lewat WhatsApp ataupun lewat aplikasi-aplikasi video call lainnya ya. Nah, nanti saya akan tampilkan juga ya di layar ya. Selain yang saya bicarakan, saya akan tampilkan di layar, jadi kalian akan bisa melihat secara jelas dan gamblang mengenai apa yang kalian harus persiapkan. Kemudian gaji-gajinya ya seperti itulah. Kadang bisa lebih dari itu ya, bisa lebih ya, mungkin nanti kemudian gaji itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan di mana perusahaan itu, kemudian berdasarkan jabatan. Jadi kita kemudian berdasarkan ijazah juga, semakin tinggi ijazah kita didukung dengan faktor bahasa dan pengalaman, maka itu akan semakin gede gaji kita. Bahkan biar ijazah kita rendah seperti rating ataupun able, tetapi didukung oleh faktor bahasa yang bagus, kadang-kadang bisa mendapatkan gaji di luar negeri melebihi perwira di dalam negeri. Artinya walaupun posisinya OS atau able di kapal luar, tapi gajinya itu bisa melebihi gaji perwira. Kadang-kadang bisa melebihi mualim 1, mualim 2, mualim 3, bahkan bisa melewati mualim 1 di kapal dalam negeri. Nah, itu untungnya bahasa Inggris. Kenapa saya bilang sangat-sangat penting? Karena memang bahasa Inggris itu bisa membuat seseorang mendapatkan, khususnya untuk pelaut ya, pelaut pemula, bisa mendapatkan job-job yang bagus-bagus. Bayangkan kalau 1 bulan Anda bisa untuk AB ya, AB dan rating atau OS. Ratingnya able ya, OS posisinya ada, AB juga posisinya untuk deck, kemudian ke mesinnya ada oiler. Kalau dia bisa mendapatkan 1200 sampai 1300 bahkan 1400 sebulan, nah bisa setahun saja. Kalau dia memutuskan untuk istirahat ya bisa. Kalau 1000 sampai 1400 kan kalau sebulan sekitar hampir 20 jutaan. Jadi kalau dia bisa simpan 15 juta dari 20 juta, maka dalam 10 bulan sudah 150 juta. Dengan dia berlayar setahun saja sudah bisa stop kalau dia tidak mau ingin berlayar lagi, dan sudah bisa buat usaha di darat. Kira-kira bayangannya seperti itu. Tentu sekali lagi saya ingatkan dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang bagus. Bahasa Inggris sangat-sangat penting. Mau posisi apapun.
Ada orang bahkan kelasnya sudah tinggi kan, sudah ANT 1 ya, ijazahnya sudah terakhir ANT 1 Master Miring, tapi tidak pernah berlayar ke luar negeri karena memang faktor bahasa dia tidak bisa sama sekali. Hanya sampai pensiun dia tetap di dalam negeri saja. Dengan gaji yang terakhir mungkin gajinya sekitar ANT 1 sekitar 30, 40 sampai 50 juta. Dia puas dengan gaji segitu ya. Jadi itu banyak pilihan. Pilihannya banyak sekali. Nah, saya tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada saudara-saudara yang pemula, teman-teman siapa saja yang berniat menjadi pelaut dan masih pemula, mulai dari sekarang tingkatkan bahasa Inggrismu, karena bahasa Inggrismu akan bisa berubah dirimu menjadi seorang milioner ya. Tidak milioner tapi jutawan pasti bisa ya. Untuk di kapal 1-2 tahun saja bisa jadi jutawan. Itu kabar baiknya. Kemudian kalau kabar buruknya yaitu kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, maka kalian akan puas dengan di dalam negeri yang ya kita tahu lah gaji-gaji standar di Indonesia ya. Walaupun sudah dikasih oleh AIMO. AIMO itu organisasi internasional mengenai yang membawahi pelaut seluruh dunia ya. Jadi dia itu mulai dari aturan-aturan gaji-gaji segala macam tentang pelaut di seluruh dunia itu dikeluarkan oleh AIMO. Ya, aturan-aturan itu ada aturan tertulis, ada aturan yang tidak tertulis di buku-buku, semua itu AIMO yang kalau di Indonesia ya kita mungkin standar perhubungan ada, tapi ya mungkin standar dalam negeri ya begitulah ya. Syukur-syukur perusahaan bagus pun paling banter ya terendah itu 5 juta ya, 6 juta gitu. Tapi tergantung dari pribadi kita, apa kita puas dengan segitu ataupun mau berkembang, cukup kerja 1-2 tahun lalu istirahat dan buka usaha. Nah itu pilihannya ada di masing-masing ya. Oke, mungkin tidak berlama-lama saya langsung ke situ ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya. Ini ada beberapa contoh ya, contoh gaji-gaji dari jutaan perusahaan. Cuma saya ambil beberapa aja ya sebagai perbandingan. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus ya. Dari salah satu website yang namanya Marine Job. Biasanya perusahaan-perusahaan ke luar negeri ya, entah itu Indonesia atau dimanapun yang berhubungan dengan bekerja di luar negeri, di luar Indonesia, itu akan kadang-kadang juga suka memposting job-job mereka di website Marine Job ya, Marine Job. Nah ini salah satunya ini. Position hiring as below untuk master ya, untuk kaptennya sekitar 15.500 sampai 18.200 per dolar per bulan ya. Nah kira-kira kalau dirupiahkan, kalau ambil 15.000 dolar saja kali 14.000 kursnya, maka sudah 210 juta ya. Nah, ini berarti salah satu perusahaan yang bagus juga ya. Kemudian untuk 4 engine ya, ini untuk 4 engine itu masinis 4 ya. Untuk orang masinis 4 dikasih 4.000 sampai 4.400 dolar. Jadi tinggal dikali saja ya, 4.000 rata-rata 4.000 dikali 14 ya, sudah berapa itu ya, 4.000 dikali 14 sekitar 56 juta ya, sekitar 50 juta lebih lah. Kemudian untuk Eto ini electrician ya, elektris, biasanya bagian elektrik ini yang di kapal kerjanya menghandle electrician di kapal ini. Nah ini bisa sampai 6.000 nih, 6.300 sampai 6.800 ya. Jadi kalau 6.000 saja udah dikali 14 tuh sudah sekitar 80 juta lebih ya, electrician. Namun dia punya persyaratan-persyaratan khusus, misalnya satu sertifikat harus 2010, dokumen berlaku harus selama minimal 18 bulan, kemudian punya pengalaman having experience minimal 1,5 tahun di posisi yang sama. Nah ini untuk kapal LNG ya, LNG.
kemudian bisa menghandle apabila ada infection, kemudian bahasa Inggrisnya baru. Jadi ya itu memang di mana-mana harus bahasa Inggris ya, teman-teman, harus bahasa Inggrisnya itu bagus ya. Jadi memang bahasa Inggris itu yang utama. Mau dimanapun kalau kita bisa berbahasa Inggris dengan bagus, maka untuk mendapatkan job itu lebih gampang ya. Nah, ya, we are hiring for Indonesian crew LNG, ini kapal LNG ya. Dia cari kru Indonesia lagi untuk kapal yang LNG ini ya. Gajinya kan sudah mantap sekali nih. Jadi bukan hoax ya, ini fakta. Tapi masternya ini master kelas untuk ANT 1 ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan ijazahnya itu nanti saya akan terangkan juga di video-video berikutnya ya. Misalkan ijazah paling terendah sampai yang paling tertinggi, sehingga mendapatkan gaji seperti ini, tentu dengan faktor didukung faktor bahasa Inggris yang bagus, kemudian pengalaman ya. Ada juga ini untuk DPO, untuk kapal apa nih? Kapal offshore ya. Nah, itu dia minta yang punya full DP. DP itu apa? Dynamic position. Nah, itu kalau orang dek udah tahu. Itu dia kasih 240 sampai 320 per day. Taruh rata-rata 300, maka dalam 1 bulan itu dapat 9.000 ya. 9.000 dikali 14 saja. 3 kali 3 kan 9, 300. Jadi kali 14.000 aja, maka sudah dapat 126 juta ya. Itu untuk mualim satunya, bukan kapten ya, posisinya mualim satu. Kemudian ada lagi untuk kapal bulk carrier. Bulk carrier itu biasanya muatan macam-macam ya. Ada yang curah, ada yang kapal kargo yang palkanya gede-gede itu, kadang 5 palka, 7 palka, 9 palka itu ya, kapal bulk carrier. Nah, ini untuk mualim satunya dia kasih gaji chief officer ya 6.500. 6.500. Kalau 6.500 itu kalau dikalikan 14.000 kira-kira sudah 90 juta lebih ya. Itu yang jadi yang ditampilkan sini itu gaji-gaji basicnya ya. Sudah 90 juta lebih. Kemudian 3E. 3E ini masinis 3 ya. 3 engine maksudnya. Jadi 3 masinis 3 dikasih 3.400 USD per bulan. Kemudian fitter ini tukang las ya. Bagian las-las di kapal itu dikasih 1.600. Nah, ini nih EB nih. EB sama OS. Kalau OS itu yang saya bilang itu ya. OS sama yang paling terendah ada apalagi satu WPR-nya apa. Jadi itu ijazahnya itu rating ya, ijazah rating atau able. Nah, ini kalian lihat buat pelaut pemula yang ada experience itu udah dapat gaji segini nih. Pelaut pemula yang posisi AB sama OS tuh sudah dikasih 1.100 sampai 1.450 dolar per bulan. Jadi tinggal dikali aja, kalau 1.400 ya, 1.400 dikali 14.000 sudah sekitar 19-20 juta ya. 19-20 juta. Nah, ini untuk pelaut-pelaut yang jasanya paling terendah, yaitu rating dan able itu. Nah, tapi dengan persyaratan jasanya sudah 2010, kemudian dokumen minimal 18 bulan expire ya. Pengalaman ya biasalah 1,5 tahun di posisi yang sama di kapal yang sama, maksudnya kapal bulk carrier maksudnya ya. Jadi kemudian kalau bisa sih ada US visa Amerika ya, bisa bahasa Inggris, bisa menghandle inspection, ada pemeriksaan ya. Kemudian bisa join dengan
krunya mix ya itu. Kalau krunya mix campur-campur berarti bahasa Inggris yang utama. Nah ini juga ini ada di kapal tanker nih. Kapal tanker gajinya untuk kaptennya, masternya 11.000 sampai 13.000. 11.500 sampai 13.000. Malam satunya 11.000 sampai 12.000. Chief engine KKM ya. Kemudian malam satunya 8.000 sampai 9.000 dolar ya per bulan ini. Nah di sini kita lihat yang paling terendah Wiper ya, paling terendah itu OS sama EB. OS yang punya ijazah rating ini bisa 400 sampai 500 dolar. Sementara EB dan Oiler yang punya Ebel ini kira-kira sekitar 900 dolar per bulan. Tinggal dikali-kali aja ya, 900 kali itu berapa. Kemudian kokinya ini 900. Ada koki biasa, asisten koki ya. Kemudian ada chief cook, kepala koki itu 1.500 dolar per bulan. Kemudian orang las, fitter 1.400. Kemudian orang pompa, bagian pompman 1.600. Kemudian 3RD officer itu malam 3 ya, malam 3 dikasih 2.500 dolar. Kemudian 4 engine ya, masinis 4 nya dikasih 2.500. Masinis 4 ini kira-kira posisinya nanti setara dengan malam 3 ya. Kemudian second officer malam 2 dikasih 3.200 sampai 4.000 dolar per bulan ya. Kemudian masinis 3 ini posisinya sama dengan second officer ini, jadi 3.500 sampai 4.500. Kemudian itu ini besar gajinya ya, electrician. Jadi andai-andai yang punya skill elektris di darat, kalau terjun ke laut itu tinggal ambil beberapa sertifikat, itu gajinya segede sekali ya. Itu bisa 3.000 sampai 4.500 dolar per bulan. Nah ini itu dari. Kemudian ini juga VLCC vessel ya. Ini tanker agak besar-besar tankernya ini. We are hiring Indonesia crew. Nah ini Wipernya udah 980 ya. EB-nya sudah 1.450 nih EB. Yang punya ijazah rating sama Ebel itu sudah dapat 1.400 dolar 50 per bulan ya. Tentu dengan persyaratan-persyaratan seperti yang kalian lihat ini. Nah itu EB-nya sudah Wiper 900, EB sudah 1.400. EB itu yang ABK terendah juga ya, sama dengan OS kali 11-12 lah, mirip-mirip sama OS. Jadi kita sudah 1.400 dolar. Nah ini 2E nya saja sudah 7.000. 2E itu masinis 2 ya, jadi dia masinis 2 itu. Nah ini contoh-contoh yang punya gajinya ya. Kemudian chemical tanker nih, ada oil tanker juga. Oil tanker ini 2E itu gajinya saja sudah 10.000 dolar. Ya cari yang sudah senior ya, tapi ini sudah senior. Kemudian 3O malam 3 saja sudah 3.060 dolar. Kemudian elektrisiannya sudah 5.500. Nah ini untuk chemical juga ini. Masternya, kaptennya saja sudah 12.700 ya. Chief engine atau KKM-nya sudah 12.500. CO atau malam satunya sudah 10.000 dolar ya. Kemudian itu elektrisiannya dia kasih gaji 5.500 dolar. Kemudian 3O malam 3-nya dia kasih 3.060 dolar. Kemudian orang pompa itu, pompman ya, kerjanya pompa-pompa di kapal itu udah 3.000 dolar. Join asap segera ya. Nah di sini ya kalian lihat ya, wipernya udah 1.100. Jadi itu sepintas gaji-gaji ya buat teman-teman. Biar teman-teman bisa, oh iya nih seperti ini lah gaji.
Nah, itu ada. Nah, kali yang ini nih di Ibu Lina ini di GLC ya. Kalian bisa, ini khusus ke Korea Jepang nih. Bagus nih salah satu ini perusahaannya ini. Itu ada nomornya di bawah itu, ada emailnya itu. anitalina.glc@gmail.com. Ada nomor WhatsAppnya itu, bolehlah ambil kalian. Konek-konek ke sana itu. Itu salah satu perusahaan Korea ya, bagus GLC di daerah Kelapa Gading. Nah ini di mana nih? Ini tanker juga ini. Oh ini bagian Abu Dhabi. Abu Dhabi kontraknya 9 bulan. Nah AB di sini ya tergantung ya. Jadi memang gaji itu tergantung posisi negara, kemudian posisi jabatan ya. Tapi rata-rata memang sudah di atas 500 ya. Ini OS paling terendah 500 nih. Fitter 800, Oiler itu sama dengan AB ya, cuma Oiler itu bagian mesin. Kalau AB bagian dari dek, palka sampai di atas anjungan. Pumpman, Bosun itu kepala kerja ya, 800. Ini perusahaan-perusahaan yang sedikit kurang bagus ya. Tapi oke lah kalau buat pemula yang mau bergabung di sini tidak apa-apa, udah 500 basicnya ya. Ya dengan bermodalkan beberapa sertifikat itu, buku pelaut, paspor. Untuk menambah jam terbang silahkan aja join di. Nah itu udah ada nomor-nomornya itu. Join saja. Jadi semakin banyak pengalaman semakin bagus. Nah ini untuk kapal SDPO, ini kapal-kapal supply ini ya. Masternya itu, master atau kaptennya udah dikasih 300 per day. Artinya satu hari dibayar $300. Jadi kalau 31 bulan, 3 kali 3 sudah $9.000 ya. Untuk CO atau Malim 1 $250. Untuk CE atau KKM $275. Untuk 2E gaji $250. Untuk Eto Electrician $175 per hari ya. Nah untuk AB ini dikasih $30 per hari, berarti satu bulan dapat 900. Oiler sama ya. Untuk koki dikasih $40 per hari, berarti 4 kali 3 12, satu bulan 1.200. Nah itu minta joinnya Januari 2021. Marine Global. Jadi itu sepintas mengenai gaji ini, sedikit saja dari beberapa. Ini di Aframax tanker ya. Mualim 2 atau 3E sama dengan masinis 3 itu dikasih 3.000 sampai 3.500 ya. Mualim 3 sama masinis 4 itu sekitar 1.700 sampai 2.000. Nah ini nih kokinya sudah 1.200. Asisten koki 900. OS dikasih 350, 400 wiper. Ini ya Aframax ini tankernya bagus juga nih. Kadang-kadang ada gajinya bagus, ada yang gajinya tidak bagus. Tapi untuk menambah jam terbang masuk saja di sini. Ini oil tanker, ini bendera Kitts and Nevis. Itu ya. Dia cari ijazah Panama, Indonesia, Honduras, silahkan join. Nah, ini kalian lihat ya, udah bagus gajinya. Chief Officer Malim 1 udah 5.000. Kapalnya oil tanker. Kapal-kapal termasuk gede juga ya. Nah, ini GLC nih. GLC ini salah satu perusahaan untuk Korea, Jepang ya. Korea, Taiwan juga nih. Yang berada di daerah Kelapa Gading. Sudah ada nomor di bawah, tinggal diambil saja itu. Daerahnya di Kelapa Gading. Oke, saya kira itu saja ya. Tadi ya beberapa perusahaan yang telah aku share. Dari sekian jutaan perusahaan cuma segelintir saja, sekedar perbandingan buat kalian bahwa memang itulah
tidak hoax, tidak fakta ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, itu bukan. Jadi tergantung kita pribadi masing-masing bagaimana manajemen uang yang kita dapatkan ya dari pekerjaan kita. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan bahas juga mengenai tingginya gaji dan tahapan-tahapan ya. Ijazah yang paling terendah sampai paling tertinggi dengan gaji sampai belasan ribu dolar ya, kira-kira ratusan juta rupiah. Itu tahapan ijazahnya seperti apa, itu nanti saya akan menjelaskan ya di video-video selanjutnya. Tapi hari ini yang video kemarin tentang gaji pelaut pemula dalam negeri dan luar negeri, hari ini bersambung, ini bagian keduanya ya, itu gajinya, sekedar perbandingannya nanti. Oke semuanya, terima kasih ya sekali lagi sudah masuk ke channel saya. Salam sukses semuanya. Salam pelaut.